Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi kelompok kami tentang akuntansi perusahaan manufaktur. A. Kegiatan perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian dijual. Perusahaan jasa menjual jasa yang tidak berwujud, sedangkan perusahaan dagang dan manufaktur menjual produk-produk yang memiliki wujud. Pada perusahaan dagang, setelah dibeli dari pemasok, barang langsung dijual tanpa diproses terlebih dahulu. Di perusahaan manufaktur, sebelum dapat dijual, maka barang harus diproses terlebih dahulu dari bahan mentah menjadi barang jadi. B. Biaya manufaktur. Barang yang dijual dalam perusahaan manufaktur adalah barang jadi. Untuk menghasilkan barang jadi, maka diperlukan proses produksi untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi atau mengubah bahan baku menjadi barang jadi dinamakan biaya produksi atau biaya manufaktur. Biaya manufaktur adalah yaitu biaya pabrik atau biaya produksi, artinya biaya-biaya yang terjadi di pabrik selama suatu periode. Biaya manufaktur terbagi menjadi 3. 1. Biaya bahan baku langsung, yaitu semua bahan baku yang membentuk bagian integral dari produk jadi dapat dengan mudah dan langsung diidentifikasikan dengan barang jadi. 2. Biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja yang melakukan konversi bahan baku langsung menjadi produk jadi dan dapat dibebankan secara layak ke produk tertentu atau dapat diidentifikasikan langsung dengan barang jadi. 3. Overhead pabrik. Disebut juga sebagai overhead manufaktur, beban manufaktur, atau beban pabrik. Adalah biaya-biaya manufaktur selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, dan tidak dapat ditelusuri secara langsung ke barang jadi. C. Aliran biaya dalam perusahaan manufaktur. Bagan-bagannya seperti yang terlampir. 1. Pembelian bahan baku. Sama halnya dengan perusahaan dagang. Bila menggunakan metode perpetual, pembelian bahan baku akan dicatat sebagai persediaan. Bila di perusahaan dagang, persediaannya adalah persediaan barang dagang. Maka di perusahaan manufaktur, persediaan yang dibeli adalah persediaan bahan baku. Contohnya, selama bulan Desember, dibeli bahan baku secara kredit sebesar 5 juta. Atas transaksi ini, maka jurnal yang akan dibuat yaitu sebagai berikut. Bahan baku terletak di debit, utang usaha terletak di kredit. 2. Penggunaan bahan baku. Selama bulan Desember, digunakan 3 juta untuk produksi dan 5 juta dikeluarkan untuk penggunaan tidak langsung. Penggunaan bahan baku untuk produksi adalah merupakan unsur bahan baku langsung dan akan dicatat sebagai barang dalam proses. Sedangkan untuk penggunaan tidak langsung akan dicatat sebagai pengendali overhead pabrik, karena bahan baku tidak langsung merupakan unsur biaya overhead pabrik. Jurnalnya seperti yang terlampir. 3. Pencatatan gaji dan upah. Di perusahaan manufaktur, selain harus membayar gaji bagian administrasi dan pemasaran, juga harus membayar gaji bagian produksi. Di bagian produksi, gaji terbagi menjadi upah langsung dan upah tidak langsung. Untuk upah langsung, transaksi akan dicatat sebagai barang dalam proses, sedangkan karena upah langsung merupakan unsur dari overhead pabrik, maka akan dicatat sebagai pengendali overhead pabrik. Untuk lebih jelasnya, misalkan selama bulan Desember, total gaji yang dibayar sebesar 6 juta, yang terdiri dari tenaga kerja langsung 65%, tenaga kerja tidak langsung 15%, bagian pemasaran 13%, dan bagian administrasi 7%. Jurnal yang akan dibuat seperti yang terlampir. 4. Pencatatan overhead pabrik selain bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Seperti diketahui, biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain bahan langsung dan tenaga kerja langsung yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke barang jadi. Biaya overhead pabrik selain bahan baku tidak langsung. Biaya overhead pabrik yang dikeluarkan dapat berupa kas ataupun non-kas. Contoh overhead pabrik selain bahan baku tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung adalah penyusutan, listrik, pemanasan, asuransi, pemeliharaan pabrik, dan lain-lain. Untuk seluruh biaya overhead pabrik, maka biaya itu ditampung dulu dalam perkiraan pengendali overhead pabrik. Misalkan, selama bulan Desember, overhead pabrik yang dibayar per kas
sebesar 1.450.000 yang masih berupa utang usaha 500.000, penyusutan mesin dan peralatan pabrik 750.000, penyusutan pabrik 200.000. Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi tersebut adalah seperti yang terlampir. 5. Membebankan overhead pabrik ke barang dalam proses. Seluruh overhead pabrik yang sudah dicatat sebagai pengendali overhead pabrik kemudian dikumpulkan ke barang dalam proses. Dari transaksi-transaksi sebelumnya, maka jurnal yang dibuat untuk mencatat pembebanan overhead pabrik adalah seperti yang terlampir. 6. Pencatatan produk jadi. Tujuan utama produksi adalah menghasilkan barang jadi yang akan dijual. Barang yang sudah diproses dan selesai akan dicatat ke perkiraan persediaan barang jadi. Misalkan, selama bulan Desember tersebut produk jadi sebesar 19 juta, maka jurnal untuk mencatat transaksi adalah seperti yang terlampir. 7. Pencatatan penjualan barang jadi. Misalkan selama bulan Desember dijual barang jadi sebesar 50 juta. Dari total penjualan tersebut, 75% dibayar tunai, sisanya kredit. Harga pokok barang jadi yang dijual adalah 29.250.000. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Posting ke buku besar. Sama halnya dengan di perusahaan jasa dan dagang, seluruh transaksi yang sudah dicatat di dalam jurnal wajib untuk diposting ke buku besar. Buku besar yang digunakan juga dapat buku besar 2 kolom ataupun 4 kolom. Neraca saldo sebelum penyesuaian. Setelah posting dilakukan, maka kita akan membuat neraca saldo. Angka-angka yang dimasukkan dalam neraca saldo adalah angka-angka yang tertera di saldo dalam buku besar. Jurnal penyesuaian. Pada akhir periode laporan keuangan harus disiapkan. Proses akhir periode ini dimulai dengan neraca saldo. Neraca saldo yang sudah disusun di atas belum lengkap karena belum mencantumkan transaksi dan beban tertentu. Atau dengan kata lain, neraca saldo tersebut belum disesuaikan. Pada sistem akuntansi berbasis akrual, maka diperlukan proses penyesuaian melalui jurnal penyesuaian. Proses penyesuaian yang dilakukan pada perusahaan manufaktur tidak berbeda dengan perusahaan dagang, yaitu terdiri dari 1. Penyusutan persediaan atau kekurangan persediaan. 2. Beban akrual atau kewajiban akrual adalah beban yang terjadi tetapi belum dicatat dalam akun. 3. Pendapatan akrual atau aktiva akrual adalah pendapatan yang telah dihasilkan tetapi belum dicatat dalam akun. 4. Beban ditangguhkan atau beban dibayar di muka merupakan pos yang pertama kali dicatat sebagai aktiva tetapi diharapkan menjadi beban di kemudian hari atau selama operasi normal bisnis. 5. Pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan diterima di muka merupakan pos yang pertama kali dicatat sebagai kewajiban tetapi diharapkan menjadi pendapatan di kemudian hari atau selama operasi normal bisnis. 6. Penyusutan aktiva tetap. 7. Penyisian piutang tak tertagih bila perusahaan menggunakan metode penyisihan. Penyusutan persediaan atau kekurangan persediaan. Persediaan yang terdapat di perusahaan manufaktur terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi, finished good inventory. Perusahaan mungkin saja akan kehilangan sejumlah persediaan akibat adanya pencurian, kerusakan, kesalahan dalam pencatatan, atau dalam penghitungan persediaan. Akibat dari hal tersebut, jumlah persediaan pada akhir periode bisa berbeda dari jumlah yang tersedia dalam buku besar. Setelah jurnal penyesuaian terhadap persediaan ini diposting ke buku besar, maka saldo dari persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi telah sama dengan hasil perhitungan fisik. Beban akrual dan kewajiban akrual. Jumlah-jumlah akrual yang belum dibayar pada akhir periode akuntansi adalah merupakan beban dan sekaligus kewajiban. Contoh dari hal ini adalah beban gaji. Jika hari-hari pembayaran gaji tidak jatuh pada hari terakhir dari periode akuntansi, maka beban gaji, akrual, dan kewajiban terkait harus dicatat di dalam akun dengan menggunakan ayat jurnal penyesuaian.
Contohnya sebagai berikut. Perusahaan membayarkan upah dan gaji setiap tanggal 25 setiap bulannya. Maka, dari tanggal 26 sampai dengan 31 Desember, sudah ada gaji yang harus diakui sebagai beban dan kewajiban, walaupun belum dibayarkan. Setelah dilakukan perhitungan, gaji yang sudah menjadi beban selama 4 hari kerja adalah sebesar 4.160.000, terdiri dari 2.356.000 untuk administratif dan 1.050.000 untuk pemasaran, dan 754.000 untuk pabrik. Jurnal penyesuaiannya seperti yang terlampir. Pendapatan akrual atau aktiva akrual. Di akhir periode, seringkali terdapat pendapatan baik dari penjualan yang sebenarnya sudah terjadi tetapi belum diterima kasnya. Contoh dari pendapatan ini, misalnya pendapatan bunga. Misalkan pada tanggal 31 Desember, terdapat pendapatan yang masih harus diterima sebesar 543.000. Jurnal penyesuaiannya seperti yang terlampir. Beban ditangguhkan atau beban dibayar di muka. Dalam contoh, perlengkapan kantor dan asuransi dibayar di muka adalah yang termasuk dalam beban yang ditangguhkan atau beban dibayar di muka. Untuk itu perlu dibuatkan jurnal penyesuaiannya. Di neraca saldo tanggal 31 Desember terdapat perlengkapan kantor Rp600.000. Sebagian dari perlengkapan ini sudah digunakan dan sebagian yang lain masih tersisa atau belum digunakan. Misalkan setelah dihitung kembali, perlengkapan kantor yang masih tersisa ada sebesar Rp345.000. Berarti Rp255.000 sudah digunakan. Perlengkapan kantor sudah digunakan ini menjadi beban perlengkapan dan mengurangi saldo dari perlengkapan kantor. Jurnal yang dibuat untuk mencatat penyesuaian ini adalah seperti yang terlampir. Asuransi dibayar di muka yang tercantum dalam neraca saldo adalah asuransi untuk periode 8 bulan, yaitu Desember sampai dengan Juli. Untuk itu, harus dibuatkan penyesuaian untuk mengakui asuransinya sudah menjadi beban, yaitu sebesar Rp125.000 per 1 bulan. Jurnal penyesuaiannya seperti yang terlampir. Pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan yang diterima di muka. Di neraca saldo, di atas terdapat akun sewa diterima di muka sebesar 2 juta. Pendapatan ini adalah pendapatan untuk 4 bulan dari tanggal 1 Desember, yaitu untuk Desember, Januari, Februari, Maret. Akun sewa diterima di muka harus dikurangi Rp500 dan akun pendapatan sewa harus ditambah Rp500.000. Jumlah Rp500.000 ini merupakan pendapatan sewa untuk 1 bulan, yaitu bulan Desember. Jurnalnya seperti yang terlampir. Jurnal penyesuaian untuk aktiva tetap yang dicatat adalah untuk mencatat penyusutan aktiva tetap selain yang terdapat di pabrik. Karena penyusutan untuk aktiva tetap di pabrik adalah bagian dari biaya overhead pabrik yang sudah dicatat sebelumnya. Penyusutan aktiva tetap non pabrik ini diperkirakan sebesar Rp1.550.000. Karena yang dicatat hanya aktiva tetap non pabrik, maka akun yang didebit adalah beban penyusutan dan kreditnya adalah akumulasi penyusutan aktiva tetap. Jurnal penyesuaiannya seperti yang terlampir. Penyisihan piutang tak tertagih. Piutang usaha yang dimiliki perusahaan tidak semuanya dijamin dapat tertagih. Oleh karena itu, sebagian harus disisihkan. Penyisihan piutang tak tertagih akan mengurangi saldo dari piutang usaha yang ada. Jumlah inilah yang akan disajikan di neraca. Jumlah yang disisihkan ini akan menjadi beban piutang tak tertagih. Dari saldo piutang usaha sebesar Rp13.500.000, diperkirakan Rp150.000 tidak dapat tertagih dan sebelumnya perusahaan belum membuat penyisihan untuk piutang usahanya. Jurnal yang akan dibuat sebagai berikut. Beban piutang tak tertagih diletakkan di debit, penyisihan piutang tak tertagih diletakkan di kredit. Neraca saldo setelah penyesuaian. Buku besar perusahaan keseluruhan setelah dibuat jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut. Teman-teman semua bisa melihatnya seperti yang terlampir.
Untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan, maka disusunlah kertas kerja. Laporan keuangan terbagi menjadi A. Laporan laba rugi, B. Laporan laba ditahan, C. Laporan posisi keuangan, D. Laporan arus kas. Jurnal penutup. Karena akun-akun nominal sudah terakumulasi ke laba ditahan, maka akun-akun nominal tersebut harus ditutup saldonya atau dinolkan. Neraca saldo setelah penutupan. Setelah jurnal penutup diposting ke buku besar, maka akun-akun nominal sekarang memiliki saldo 0. Tahap berikutnya yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan. Untuk menghindari kesalahan dalam pencatatan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan accurate expense dan accurate revenue, maka pada awal periode, di saat perusahaan akan memulai untuk mencatat transaksi di periode yang baru, sebaiknya perusahaan membuat jurnal balik. Jurnal balik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu yang telah dibuat di periode sebelumnya. Siklus akuntansi perusahaan manufaktur metode periodik. Dalam metode periodik, tidak ada akun persediaan yang dicatat selama terjadinya transaksi. Akun persediaan akan dicatat di akhir periode berdasarkan hasil perhitungan fisik terhadap persediaan. Jurnal khusus untuk perusahaan manufaktur. Metode perpetual. Karena akun-akun nominal sudah terakumulasi ke laba ditahan, maka akun-akun nominal tersebut harus ditutup. Jurnal khusus untuk perusahaan manufaktur atau metode periodik. Untuk perusahaan yang menggunakan sistem pencatatan periodik, mengingat tidak ada akun persediaan yang dicatat pada saat terjadinya transaksi, baik persediaan bahan baku, barang dalam proses, maupun barang jadi, serta juga tidak ada akun beban overhead pabrik, maka jurnal khusus yang dapat dibuat adalah sama dengan perusahaan jasa dan dagang. Itulah materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.